Pria ini tingginya sekitar 3 meter dan setiap bagian tubuhnya luar biasa besar. Setiap pagi, 4 pelayan merawatnya. Mereka pertama-tama menutupi jalannya dengan bunga, lalu membantunya mandi. Dia bukanlah manusia biasa, melainkan seorang dewa. Darah emas mengalir di pembuluh darahnya, dan dia bisa berubah menjadi hewan apapun kapanpun dia mau. Dewa seperti dia memerintah manusia. Tetapi hari ini adalah hari terburuk dalam hidupnya. Semuanya sudah siap untuk penobatannya, dan ayahnya hendak meletakkan mahkota di kepalanya ketika pamannya Set, Dewa Gurun, tiba dengan tentara yang mengenakan baju zirah merah. Set membunuh saudaranya sendiri dan mengancam semua orang dan berkata, "Tunduklah di hadapanku dan jadilah budakku." Horus dipenuhi amarah. Dia meraih tongkat kerajaannya dan menyerang, tetapi Set sudah siap. Tentaranya memantulkan sinar matahari dengan perisai mereka yang bersinar, membuat Horus kehilangan kekuatannya. Horus seketika berubah menjadi elang dan terbang ke langit, tetapi Set juga berubah. Pertempuran brutal dimulai di antara mereka. Keduanya bertarung dengan segenap kekuatan mereka, tetapi tentara Set memantulkan cahaya sekali lagi. Saat penglihatan Horus melemah, Set memanfaatkan kesempatan itu, menjatuhkannya ke tanah dan mencabut kedua matanya. Matanya adalah sumber kekuatan terbesarnya. Kini Horus benar-benar tak berdaya. Set hendak membunuhnya ketika Dewi Cinta memohon belas kasihan dan berjanji akan menjadi kekasihnya sebagai imbalan. Horus kemudian dikurung di dalam makam Raja Tua, di mana ia tidak akan pernah bisa melihat sinar matahari lagi. Set naik tahta dan segera menjadi penguasa yang kejam. Ia mengubah manusia menjadi budak dan memerintahkan pembangunan menara raksasa untuk menunjukkan kekuasaannya. Tetapi seorang pencuri bernama Bek tidak tahan lagi menyaksikan kekejaman ini. Suatu malam, ia bersembunyi di dalam kereta harta karun dan mencapai sebuah brankas besar. Ia tidak berada di sana untuk mencuri emas. Target sebenarnya adalah mata Horus. Untuk mencapainya, ia harus selamat dari 3 jebakan mematikan. Pertama, datanglah kawanan kalajengking beracun yang berhasil ia hindari dengan kecerdasannya. Selanjutnya adalah patung-patung raksasa dengan bilah berputar, dan ia nyaris tidak berhasil melewatinya. Jebakan terakhir adalah lantai yang runtuh, tetapi ia berhasil lolos tepat waktu. Akhirnya, ia berhasil mendapatkan kembali salah satu mata Horus. Namun begitu ia keluar, tentara musuh menyerangnya. Bek menggunakan cahaya terang mata itu untuk membutakan mereka selama beberapa saat dan melarikan diri bersama kekasihnya. Namun di tengah jalan, kekasihnya terkena panah dan meninggal. Bek telah mencuri mata itu agar Horus dapat memperoleh kembali kekuatannya dan mengakhiri kekuasaan Set. Kemudian ia membawa mata itu ke makam tempat Horus dipenjara. Bek memohon kepada Horus untuk menghidupkan kembali kekasihnya. Horus setuju, tetapi mengatakan hanya raja sejati yang dapat membawa jiwa kembali dari alam baka. Dengan hanya satu mata, ia tidak akan pernah bisa mengalahkan Set. Mereka membutuhkan lebih banyak bantuan. Bersama-sama mereka mendaki gunung yang tinggi, di mana sebuah gerbang kosmik misterius menunggu mereka.